Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadzi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'du. Sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di acara yang baik ini. Mudah-mudahan dari episode yang pertama sampai episode kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan yang paling penting Allah mencatat sebagai tambahan amal ibadah. Sahabat sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan berbicara tentang pengelolaan zakat fitrah yang akan kita fokuskan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau dalam aturan orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, dan 8 golongan itu kalau kita lihat di zaman saat ini mungkin nggak semuanya ada. Seperti seorang hamba sahaya yang dijanjikan merdeka oleh tuannya, saat ini tidak ada. Jadi tinggal beberapa saja yang perlu kita perhatikan agar zakat kita ini diterima oleh orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Karena zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban yang ditentukan oleh Allah bulannya. Jadi tidak bisa dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Zakat fitrah hanya bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Dan yang paling akhir adalah sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Namun yang sering kali terjadi, permasalahan-permasalahan di masyarakat itu adalah tentang siapa mustahik atau orang-orang yang berhak menerima itu. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan, yakni fakir, miskin, amil, kemudian ada sabilillah ibnu sabil, ada hamba sahaya, ada mu'alaf. Dan ini yang seringkali kita kurang tepat dalam memberikan zakat yang kita bayarkan. Kita ambil satu contoh, ini ada satu pengalaman. Saya punya satu kenalan. Yang kenalan itu pernah bertanya kepada saya. Kenalan ini setiap tahun, hampir setiap tahun dia mendapatkan zakat fitrah dari orang-orang yang ada sekelilingnya. Permasalahannya adalah pekerjaan dia sebagai tukang sapu. Dan ternyata, gara-gara dia menjadi tukang sapu, dia seringkali mendapatkan zakat fitrah ini. Sampai dia ragu datang kepada saya. Ustaz, saya ini seringkali mendapatkan zakat fitrah dari orang-orang yang ada di sekitar saya bekerja. Saya tanya alasannya apa? Karena saya tukang sapu. Saya tanya, kamu pekerjaan kamu apa? Tukang sapu. Berapa gaji kamu? Alhamdulillah UMR. Ya. Sudah menikah? Belum. Apakah gaji kamu itu cukup untuk kebutuhan kamu sehari-hari? Apa jawabannya? Lebih dari cukup, bahkan saya bisa menabung dan membantu orang tua saya. Sebenarnya orang yang semacam ini tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Kalau dilihat dari segi manapun. Kalau dia ini dari segi fakir, ya bukan. Dari miskin, dia hanya dalam kategori mempunyai pekerjaan tetap, tapi penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga orang yang memberikan zakat itu
itu hanya memandang bahwa pekerjaan, jenis pekerjaan, karena pekerjaannya tukang sapu, seakan-akan dia berhak untuk menerimanya. Ada satu lagi yang saya kenal, ya, ada orang yang setiap hari itu jualan air di tempat-tempat atau di kios-kios atau toko-toko yang memang tidak tersedia saluran air. Dan orang ini setiap hari mengirim. Pernah saya bertanya, berapa penghasilan dalam 1 bulan? Paling sedikit 5 juta. Cukup, alhamdulillah cukup. Anak bisa kuliah, anak ada bisa di pesantren. Dan hampir setiap tahun juga dia mendapatkan zakat fitrah dari orang-orang yang ada di sekitarnya hanya karena pekerjaan yang dilakukannya, yaitu tukang ngirim air. Sahabat sekalian yang berbahagia, inilah permasalahan-permasalahannya. Kadang-kadang zakat yang kita lakukan apabila tidak tepat sasaran, maka itu artinya zakat yang kita salurkan itu tidak sah. Maka mari kita benar-benar melihat orang yang bukan dari segi pekerjaannya, tapi orang ini cukup atau tidak. Maka jangan sampai kita memberikan zakat itu kepada orang yang hanya melihat dari segi apa pekerjaan mereka. Yang seakan-akan kita lihat bahwa pekerjaan mereka itu tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan mereka. Dan ini yang seringkali terjadi, cara memberikan atau menyalurkan zakat yang ada di sekitar kita semuanya. Kadang-kadang orang memberikan zakat hanya karena kasihan. Orang memberikan zakat karena dia janda. Orang memberikan zakat karena pekerjaannya ya seperti itu. Padahal di dalam Islam itu tidak boleh memberikan zakat berdasarkan hal-hal yang demikian. Sebagaimana tadi disampaikan, memberikan zakat, menyalurkan zakat yang kita berikan kepada mereka, itu harus ada alasan yang jelas, yakni disebutkan dalam 8 golongan tersebut. Jadi tidak boleh kita memberikan seseorang itu karena kasihan, ya, tapi karena apakah dia miskin atau dia seorang fakir. Sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita tentang bagaimana menyalurkan zakat itu mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi dan tepat sasaran, sehingga apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, orang yang mendapatkan zakat ini benar-benar orang yang membutuhkan, sehingga ketika mereka ini berhari raya bersama kita, mereka benar-benar bahagia bersama orang-orang yang berkecukupan. Terima kasih. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Dari klub air mineral, bolehkah memberikan zakat kepada anak yatim atau panti asuhan? Oke, terima kasih. Ini yang juga sering kali terjadi. Bolehkah kita ini memberikan zakat kepada anak yatim atau langsung diberikan kepada panti asuhan? Sahabat sekalian yang berbahagia, sudah disampaikan bahwa dalam Islam itu ada aturan-aturan, dan aturan orang-orang yang berhak menerima zakat itu hanya 8 golongan, fakir, miskin, dan seterusnya. Maka tidak ada di situ yatim piatu disebutkan orang yang berhak menerima zakat. Kemudian kalau ada seseorang itu, kita menemukan saudara kita yang yatim itu dalam keadaan kekurangan, maka kita boleh memberikan zakat kepada mereka, tapi dengan catatan alasannya bukan karena mereka ini yatim, tapi karena mereka itu memang miskin. Atau kalau ada 2 orang, ada 2 orang yang kita pandang, yang kita ketahui bahwa kedua orang ini ada sama-sama kekurangan dalam segi materi yang ada di keluarganya, tidak bisa memenuhi kebutuhan di dalam keluarganya. Yang satu masih punya orang tua, yang satu yatim. Maka ketika kita memberikan zakat, dan zakat itu hanya satu dan harus kita berikan kepada salah satunya, mana yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan adalah fakir atau miskin yang yatim tadi. Jadi kita memberikan kepada mereka bukan karena yatimnya,
tapi kita memberikan mereka itu karena faktor dia tergolong orang fakir atau miskin, maka yatim itu hanya mendahulukan mereka, bukan untuk memberikan zakat itu kepada mereka atas nama predikat yatim piatu. Apalagi kita berikan kepada panti, ya, kepada yayasan, maka jelas itu tidak diperbolehkan. Terima kasih. Mudah-mudahan jawaban ini sesuai dengan apa yang kita harapkan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah birridha wal inayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.